mengeluarkan banyak darah. Ih, seram. Sosok wanita berpakaian batik Belanda. Tepat pada pukul 3 sore, mereka pun masuk ke gerbong kereta dan duduk di tempat yang sudah tersentak kaget melihat sosok berjubah hitam yang melambaikan tangannya ke arah kereta lalu menghilang. Setelah mobil yang mereka tumpangi menyimpang dari jalur dan tidak sesuai aplikasi. Loh, Pak, sopir itu balas foto dan menjawab, ya. Sopir itu memiliki wajah yang sedikit hancur dengan leher yang memiliki luka lebam. Reno dan istrinya berteriak ketakutan dan langsung keluar dari mobil dan berlari menuju kontrakan barunya. Terlihat gerbang dari kayu yang bertuliskan kontrakan mawar. Nah, Reno pun berteriak memanggil-manggil temannya, tapi nihil, tidak ada jawaban. Reno masih berusaha dengan menelpon temannya pun sama, tidak ada jawaban. Reno dan istrinya hanya masih bisa berdiri dan menunggu sambil menatap beberapa rumah yang berhimpitan di depannya itu. Reno pun melirik ke sana kemari sambil terlihat siapa tahu ada yang bisa menolongnya. Sampai akhirnya Reno lihat pos kamling tanpa penerangan. Mereka pun segera menuju ke sana. Namun tempat itu seperti sudah tidak digunakan lagi dengan kondisi yang kotor dan berantakan. Bahkan tiang yang terbuat dari kayu pun sudah hampir habis dimakan raya. Tidak mempedulikan itu semua, dia dan istrinya duduk di pos tersebut. Tapi istrinya berkata, "Mas, aku takut." Reno hanya bisa menjawab menenangkan kalau istrinya akan baik-baik saja dan tidak usah takut. Belum lama mereka mencoba memejamkan mata, istrinya tiba-tiba berteriak dan berkata ada sesuatu yang merayap di kakinya. Reno pun bergegas memeriksanya dengan senter HP dan ternyata memang ada kelabang yang merayap di kaki istrinya. Saat Reno bergegas untuk menghilangkan kelabang tersebut, malah naasnya bertambah semakin banyak. Istrinya yang ketakutan berteriak dan langsung lompat-lompat menjauh dari tempat itu. Akhirnya Reno dan Mila kembali ke gerbang kontrakan yang tertutup tadi dan jatuh tertidur di sana sampai tidak sadar saat waktu sudah pagi. Saat pagi ada seseorang yang membangunkan mereka dan ternyata itu adalah Rama, temannya si Reno. Rama pun berkata, "Kenapa mereka tidur di gerbang?" Reno yang melihat Rama langsung terhenyak berdiri dan berkata kasar, "Kamu tidak bisa dihubungi sama sekali." Rama hanya bisa terus-terusan mengucapkan kata maaf dengan berbagai alasan. Ya memang begitu sikap si Rama ini dari dulu munafik, bahkan dia tidak memiliki teman maupun sahabat. Reno dan istrinya diantar masuk ke halaman yang luas dari kontrakan yang sudah ia pesan melalui si Rama. Kontrakan ini memiliki lahan yang luas hingga 10 kontrakan yang terdiri dari 3 petak dengan kondisi yang masing-masing sudah memiliki gazebo dan tembok yang tinggi. Reno kembali menceritakan semua kejadian yang sudah dia alami, namun Rama tidak mempercayainya. Tapi dia menceritakan juga tentang pos kamling yang banyak kelabangnya itu. Rama pun terhenyak heran. Tidak ada pos kamling di sini. Aku sudah 2 tahun di kota ini. Mungkin kamu saja hanya kelelahan dari perjalanan, kata Rama. Namun Reno merasakan kejanggalan itu sangat terasa aneh. Tapi
Dia tidak berkata apa-apa lagi. Reno masih berjalan ke kontrakannya dan melihat kalau kontrakan dia berada di ujung dan berhadapan dengan sebuah gudang yang berantakan karena kondisinya yang banyak barang. Reno pun berkata, "Ram, masa aku ditempatkan dengan kondisi yang kayak gini? Kontrakan aku di depan itu, apa tidak ada lagi yang lain?" Rama tertawa mengejek. "Apa kamu takut? Kontrakan di sini semuanya sudah penuh, apalagi mencapai kontrakan lain di kota besar kayak gini pun cukup sulit. Sudahlah, kamu di sini saja." Reno pun tidak kembali menjawab dan hanya mengiyakan perkataan si Rama ini. Kontrakan Rama pun tepat berada di samping Reno dan mereka kembali masuk ke kontrakannya masing-masing. Reno dan Mila yang sudah masuk ke kontrakan itu pun beristirahat. Reno menyuruh Mila untuk segera mandi saja dan beristirahat. Mila pun mengangguk dan masuk ke kamar mandi. Belum lama Mila di kamar mandi, Reno mendengar teriakan Mila dan segera menyusul ke kamar mandi. Ternyata ada kelabang besar yang menggigit kaki istrinya. Ukurannya lebih besar daripada yang semalam dia lihat di pos kamling. Reno langsung memukul kelabang itu dan akhirnya mati. Mila yang ketakutan dan langsung keluar dari kamar mandi itu pun tiba-tiba berkata dengan nada yang sedikit ketakutan, "Mas, apa mungkin ini pertanda?" Reno tahu istrinya sangat ketakutan, apalagi setelah melewati beberapa kejadian angker yang sudah mereka alami. Keesokan harinya, hari pertama Reno bekerja. Dia berangkat menuju kantor barunya bersama Rama. Dia pun pamit kepada istrinya untuk berjaga-jaga. Dia bilang ke Mila kalau saja dia takut, nyalakan saja lampu seluruh di rumah. Reno pun bergegas duduk di jok belakang motor si Rama. Saat di perjalanan keluar gerbang, dia kembali memastikan pos kamling yang sebelumnya. Dan ternyata tempat itu tidak ada pos kamling, semua sudah berubah menjadi material batu. Rama bergeming aneh namun tetap menuju ke kantor. Pada saat di kantor, kerjaannya begitu banyak sampai dia harus langsung lembur. Dia pun khawatir kepada Mila istrinya dan mencoba menanyakan kabar melalui WhatsApp chatting bagaimana keadaan dia di rumah. Reno lega, ternyata istrinya baik-baik saja di kontrakan itu. Pada saat malam, Reno kembali chat dengan istrinya karena dia pulang larut malam sekali jam 12 malam. Saat di perjalanan dia menatap HP keheranan karena tidak ada balasan dari istrinya. Reno pun berpikir kalau istrinya mungkin sudah tertidur lelap di atas kasurnya. Reno yang sudah sampai di depan rumah mengetuk pintu 3 kali dan memanggil nama istrinya, tapi tidak ada jawaban sama sekali. Sampai akhirnya istrinya membukakan pintu dan berteriak kaget, "Astagfirullah, kamu siapa?" Reno tersentak kaget. "Mila, kamu kenapa? Ini aku suami kamu," sambil memperlihatkan semua bukti kalau dia adalah suaminya. Dengan menunjukkan isi chatting WhatsApp kalau dia pun akan pulang malam. Mila kaget. Lalu, itu siapa, Mas? Mila yang terbata-bata menjawab. Reno bertanya, "Siapa? Ada kamu yang masuk tadi langsung ke kamar mandi," ucap Mila dengan wajah yang sangat pias ketakutan. Reno dan Mila langsung bergegas melihat ke kamar mandi sampai menunggu pintu itu terbuka. Ternyata tidak ada siapapun di sana. Lalu itu siapa?
Keesokan harinya, Reno kembali bekerja seperti biasa. Saat di perjalanan, dia bertanya kepada Rama mengenai kejanggalan di kontrakan tersebut. Rama seperti tidak peduli dengan cerita Reno. Dia hanya berkata, itu hanya perkenalan saja. Beruntungnya, pekerjaan di kantor hari itu cepat selesai sampai sore hari. Jadi, Reno bisa langsung pulang dan menemani si Mila sejak sore. Tidak ada apa-apa yang terjadi hingga malam jam 9 saat Reno dan Mila hendak terlelap. Tiba-tiba ada yang melempar batu dan membuat kaca jendela mereka pecah. Reno yang kaget langsung tersentak memeriksa keadaan di luar. Saat hendak melihat ke arah jendela, tiba-tiba lampu di rumah semua padam. Reno melihat ke arah jendela, ada sosok wanita berpakaian batik Belanda dengan sosok wajah yang memprihatinkan sedang berdiri di depan kontrakannya dengan kedua mata yang berwarna merah marun terang menatap ke arah Reno. Bahkan lehernya diikat tali lampar berwarna putih yang mengeluarkan banyak darah. Sosok itu terus menggedor jendela kaca rumah Mila. Mas, dia terbangun mencari sosok Reno. Astagfirullah, ucap si Reno mengarah ke arah jendela dan sosok itu pun hilang. Singkat cerita, karena kejadian tadi malam itu, keesokan harinya Reno dan Mila bergegas meninggalkan kontrakan tersebut dan mencari kontrakan yang lain yang lebih aman. Sekian cerita saya kali ini. Semoga menghibur kalian semua dan sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.